Tiba-tiba ini pas masuk sekolah SMK, orang ajak untuk ikut atletik, latihan untuk PON di Papua. Pui mai te mana le kia rumah pui mai ala lo ton non te doi do so pas mati ya te le na. Waktu lahir itu dia sehat, semuanya lengkap, bukannya sehat, tidak ada kekurangan apa-apa. Perasaan sebenarnya dia ini bukan anak pertama, dia anak kedua. Anak pertama waktu kami masih di Dili, waktu jatuh pendapat istri saya kebetulan hamil 5 bulan. Kami eksekusi dari Timur ke Kupang sini, istri dalam kena hamil, jadi waktu itu melahirkan Sunsang. Jadi anak pertama saya umur hanya 1 tahun 9 bulan. Lalu dia meninggal, anak pertamanya. Kebetulan anak pertama juga anak perempuan. Jadi begitu dapat lagi dia anak kedua, anak perempuan, terharu karena yang sudah meninggal dia kembali lagi. Jadi kami bangga dengan anak pertama, anak kedua kami. Pos Babinsa di Kodim 1612 Manggarai, dan di pos itu kami tinggal sama keluarga di situ, jauh dari kota. Waktu dia sakitnya, malamnya sakit, panas tinggi, lalu sakit pertama itu di kaki, sakit di kaki karena panas tinggi. Dari waktu itu kami cari pengobatan alternatif, bukan ke rumah sakit. Tapi setelah kami berobat, baru udah malam jam 9 sampai pagi, siang jam 1, malah tambah kondisinya tambah buruk. Kebetulan dokter tulang yang bisa amputasi. Lalu kami langsung pakai sini. Sebenarnya waktu itu dokter sudah ambil tindakan maksudnya amputasi. Amputasi itu hanya potong di sini supaya dia bisa pakai palsu. Jadi kami serahkan kepada dokter, kami bagaimana yang terbaik bagi dia untuk selamatkan nyawa dia. Jadi dokter mau bagaimanapun harus amputasi sini karena bisa bungkus kembali darahnya, untuk kulitnya untuk bungkus kembali darah. Bagaimanapun kami harus ambil tindakan amputasi karena ini sudah hancur. Lalu ini terlepas sendiri, dia punya ini telapaknya sudah terlepas, tinggal ini saja. Jadi satu-satu jalannya harus selamatkan nyawa saja. Jadi kami harus ambil tindakan untuk amputasi. Setelah amputasi itu baru kami rasa senang. Saya nasihat aja anak, ini semua jalan hidup. Jangan kamu melawan mereka yang bully begitu. Karena kita manusia ini hidup, suatu saat pasti Tuhan akan panggil. Tuhan panggil kita ini, tubuh kita mau buang di mana kita tidak tahu. Kita lihat saja orang yang dibunuh.
Contoh saja saya Bapak, waktu kalau di Timur Timur, saya ditembak GPK lalu bunuh. Mungkin paha saya sebelah di kubur sana, kepala saya taruh di mana, saya tidak tahu. Yang penting sekarang ini kamu lihat keadaan sekarang ini sehat, walaupun mereka bunuh semua akan kembali ke mereka. Yang penting kamu jangan melawan dan jangan membalas. Kalau kamu membalas itu kurang bagus. Bapak tidak mengajarkan kamu untuk suatu kejahatan ke orang lain. Ini aja kamu rasakan, ya cukup kamu rasakan. Ini berbuat baik kepada mereka. Jadi baik. Walaupun kadang sering berantem dengan adik, tapi mereka ini dengan senang hati mau membantu. Bantu kalau ini sulit, kalau tongkatnya rusak, sulit jalan, mereka bantu ini beli karet tongkat atau perbaiki tongkat untuk bisa jalan kembali. Memang tahun 2010 waktu dia masih kecil, kami dibawa ke waktu ulang tahun TNI. Kami bawa ke Denpasar. Denpasar pasang kaki palsu pertama. Waktu pakai kaki palsu pertama. Jadi waktu itu dia karena masih kecil, dari kakinya juga kecil. Bisa pasang, waktu itu pasang sampai sini ikat bisa, dia latihan dengan ini. Waktu itu ia minta ibu pandam. Sekarang tidak pakai lagi. Kenapa? Karena pertumbuhan, jadi dia kaki palsunya masih kecil, dipakai jadi ini tambah besar, jadi makin pendek kakinya. Tapi setelah dia bertumbuh besar, kami dapat bantuan dari dinas sosial. Dinas sosial itu ukur, lalu dia bawa datang kaki palsunya, tapi karena besar, karena terlalu berat, jadi kaki palsu sampai sekarang masih ada, tidak pernah pakai. Ini tidak terlalu nyaman. Kenapa? Karena rasa sakit di bagian sela-sela ini paha, berat. Karena dia pergi itu pakai sampai sini, lalu sampai sini dia sampai di selangkangan ini. Nanti kalau mau jalan setengah mati, ganggu dengan dia punya pergelangan sama pinggang. Di samping itu kalau dia mau pergi buang air besar, buang air kecil harus buka dulu kaki palsu baru bisa ini. Jadi kami lebih memutuskan untuk pakai tongkat. Aktivitasnya cuma di rumah karena tidak ada yang temani atau pergi keluar. Jadi di rumah aja. Bantu-bantu bersih di rumah, ini belajar online dan latihan atlet. Ini dulu memang dari kecil suka atletik. Tiba-tiba ini pas masuk sekolah SMK, orang ajak untuk ini ikut atletik. Ini lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru. Latihan untuk ini PON di Papua. Para atlet ini dipersiapkan untuk Pekan Paralimpik Nasional ke-16 bulan November tahun 2021 di Papua, Pak. Kita sebenarnya sudah mempersiapkan diri dari 2019 untuk mempersiapkan pada 2020 Peparnas. Namun karena pandemi COVID sehingga Peparnasnya ditunda 2021. Sehingga kami mempersiapkan atlet berkelanjutan sampai saat ini. Untuk atlet yang namanya Dela, dia baru pertama mengikuti ini, ya dari nol. Karena mereka ini punya peluang itu pada lempar lembing, lempar cakram dan tolak peluru, maka kita coba mulai dari awal. Tapi setelah proses berjalan, kepelatihan berjalan, anak ini menunjukkan perkembangannya. Jadi kemungkinan 3 nomor yang akan jadi peserta, yaitu lempar lembing, tolak peluru, dan lempar cakram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Saya melihat adik kami Daila ini kan dia baru masuk untuk memasuki latihan, masih butuh penyesuaian. Tapi semangatnya luar biasa Pak, disiplinnya luar biasa. Dia hampir tidak absen tiap hari Pak. Dia sudah setahun bergabung. Ya. Intensifnya 8 bulan. Karena virus corona jadi lebih banyak istirahatnya. Anaknya semangat sekali. Saya lihat dia tidak pernah absen, kecuali kalau suntik vaksin baru dah. Begitu dia pulang sekolah langsung hadir. Ini 4 kali 1 minggu. Terima kasih karena orang tua betul-betul mendukung. Pagi, pas sore selalu pulang juga agak gelap, saya orang tua selalu mendampingi. Kebetulan saya sendiri yang motivasi dia antar jemput waktu latihan itu saya antar jemput. Jadi walaupun sibuk dengan dinas bagaimanapun, tetap jam 3 itu saya antar dia latihan. Nanti jam 6 sorenya saya jemput kembali. Kami bersyukur bapaknya juga selalu senantiasa Pak. Karena situasi PPKM kami tidak temani, hanya lepas dengan pelatih saja yang bisa latih mereka. Saya berterima kasih pada orang tua dari Adelia Maya atau Dela, karena orang tua pertama mau menyerahkan, mengikhlaskan anaknya berbaur dengan lingkungan masyarakat luar, khususnya di bidang olahraga ini. Dia tidak malu Pak. Itu peran paling penting yang kami harapkan dari setiap orang tua Pak, sehingga mau menyerahkan. Dan anak ini benar-benar punya mental untuk bergaul dengan yang luar, apalagi dari sisi olahraga Pak. Beliau ini sangat telaten mengantar, disiplin mengantar jemput. Kami bersyukur kalau semua orang tua yang punya anggota keluarganya penyandang difabel punya kepedulian. Saya rasa banyak sekali yang masyarakat difabel itu bisa memampukan diri, minimal percaya diri untuk menghadapi tantangan hidup ini. Silakan berbaur. Siapa tahu ada talenta-talenta yang bisa minat di olahraga. Karena perhatian pemerintah itu sama dengan non-difabel. Harapan ke depan menjadi lebih baik dan berguna untuk orang lain.